Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Magister PES. Salam football. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi terkait dengan formasi-formasi yang terupdate pada tanggal 1 September 2022 ya guys ya, pada pembaruan kemarin, yaitu terdapat 5 formasi unik terbaru ataupun terupdate, dan ada formasi yang sudah lumayan lama menghilang kini sudah ada di formasi tersebut ya guys ya. Oke guys, habis ini langsung saja kita masuk ke formasi yang pertama ya guys ya. Kita menuju ke ekstra terlebih dahulu guys. Kita lanjut ke ekstra terlebih dahulu, kita masukkan ke informasi pengguna, lalu kita pergi ke tim impian. Kita langsung saja kita masuk ke formasi yang pertama, yaitu kita terbang ke negara Brazil ataupun Amerika Selatan, yaitu letaknya di Liga 1 Brazil ya guys ya, yaitu klubnya Internacional. Oke, jangan sampai salah, itu klubnya Internasional. Oke guys, langsung saja kita masuk ke formasi. Langsung saja kita ubah ke formasi default dari klub Internasional ya guys ya. Dan formasinya ini 4-4-1-4-2-3-1 ya guys ya, ataupun 4-4-1-1, dimana kita ubah terlebih dahulu tim ataupun pemain yang cocok, dan kita ubah Joshua Kimmich ke posisi DMF, lalu kita ubah juga Casemiro ke gelandang pertahan ataupun posisi DMF. Ya, kurang lebihnya formasinya dari formasi default dari Internasional ya seperti ini guys ya, 4-2-3-1, dimana keempat di tengahnya itu LMF, RMF dan DMF itu sangat-sangat sejajar ya guys ya. Biasanya apabila formasi seperti ini, LMF dan RMF itu agak ke depan ataupun sejajar dengan AMF ya. Ini RMF dan LMF-nya. Namun kali ini posisi RMF dan LMF ini sejajar dengan DMF. Ini sangat enak untuk main crossing ataupun main dari sisi sayap untuk mengandalkan sayap-sayapnya. Oke guys, mungkin seperti itu formasi yang pertama. Habis ini kita lanjut ke formasi yang kedua ya guys ya. Dari benua Amerika lanjut kita terbang ke benua Eropa, yaitu terletaknya di negara Prancis ya guys ya, ataupun di Liga 2 Prancis, yaitu yang Bernama Paris, bukan PSG ya guys ya, tetapi Paris ya, kita jangan sampai salah, Paris di Liga 2 Prancis. Oke guys, langsung saja kita masuk ke formasi, lalu kita ubah formasi ke default dari Paris tersebut. Kita ubah pemain yang cocok dengan formasi ini, kita taruh Joao Cancelo ke RMF untuk bertukar posisi dengan Casemiro. Kita ubah tukar posisi Son dan Messi, dan kita masukkan, jangan Neymar kayaknya ini, kita masukkan Roberto Carlos ke posisi LMF ya guys ya. Di sini formasinya ini kemarin itu sudah muncul, tetapi bukan di tim Paris ya guys ya. Formasi ini sangat enak untuk bermain sayap ya guys ya, makanya untuk bermain sayap ini sangat enak, soalnya di sana didukung RMF, LMF, dan juga ada pun LWF dan RWF ya guys ya. Kenapa di situ saya memasang Roberto Carlos dan Joao Cancelo, ataupun dia itu bukan murni LMF tetapi posisinya itu fullback, karena saya pengennya itu Joao Cancelo dan Roberto Carlos itu tidak lupa untuk turun guys ya, tidak lupa untuk membantu pertahanan ataupun turun, karena dia kan posisi aslinya fullback, dan saya tidak memasukkan posisi murni LMF ataupun LWF kayak Neymar tadi, kan bisa dijadikan LMF tapi tidak saya masukkan ke LMF, soalnya formasinya di sini 3-4 ya guys ya, itu ada 3 back, jadi untuk
itu sangat riskan untuk memasukkan Neymar ataupun LWF yang dipaksakan menjadi LMF. Alangkah baiknya kita masukkan fullback untuk mengisi RMF dan LMF. Mungkin seperti itu saja ya guys ya. Habis ini kita lanjut ke formasi yang kedua. Seperti apa formasinya kita lihat saja ya guys ya. Oke guys, setelah dari Liga Eropa ataupun benua Eropa, lanjut saja ke benua Asia, yaitu terletaknya di Liga Jepang ataupun di negara Jepang, yaitu di Liga 2 Jepang yang bernama JF United Chiba ya guys ya, jangan salah, JF United Chiba. Oke guys, langsung saja kita masuk ke formasi dan kita ubah terlebih dahulu ke formasi default dari JF United Chiba, dan formasinya seperti ini. Lalu kita cocokkan pemain terhadap formasi ini, kita ubah Cancelo ke RMF, lalu kita masuk ganti Carlos ke LMF, lalu kita masukkan Joshua Kimmich untuk menggantikan Son Heung-min, dan kita ubah Joshua Kimmich ke DMF, lalu kita ubah juga Casemiro ke posisi DMF. Dan kurang lebihnya formasi dari JF United Chiba itu seperti ini ya guys ya, 3-2-4-1, dimana 4 di tengah ini sejajar ya guys ya, kayak sama kayak tadi, tetapi tadi itu 4 back, sekarang itu 3 back, jadi 3-2-4-1. Kalau untuk sekarang tadi itu 4-4-1 itu tadi ya guys ya. Dan mungkin seperti ini guys untuk formasi dari JF United Chiba ya. Ini sama halnya dengan kalau saya memakai 3 back itu pasti RMF dan LMF nya itu pasti posisinya itu murni full back, jadi nggak pakai RMF dan LMF asli ya guys ya. Jadi saya pakai untuk full back untuk mengisi tersebut, soalnya saya memakai 3 back di situ, formasi 3 back ya guys ya. Dan di situ didukung oleh 2 MF, dimana 2 MF ini dengan 2 tipe yang berbeda. Satunya ini Andres Iniesta ini untuk penyerang lubang, dan satu untuk playmaker kreatif yaitu Lionel Messi untuk mendukung Cristiano Ronaldo di depan. Oke guys, mungkin itu saja dari formasi JF United Chiba. Habis ini langsung ke formasi selanjutnya, yaitu formasi yang keempat ya guys ya. Mungkin untuk formasi yang keempat ini kita tetap berada di Liga Jepang ya guys ya, yaitu terletak di Liga 1, mungkin yaitu Yokohama FC. Coba cari di Liga 1 Jepang terlebih dahulu, Yokohama FC. Oh bukan guys, untuk Yokohama FC ini berada di Liga 2 Jepang ya guys ya, Liga 2 Jepang ataupun J-League 2 Yokohama FC. Oke, jangan sampai salah, itu klubnya Yokohama FC. Oke guys, langsung saja kita masuk ke formasi dan kita defaultkan dari formasi Yokohama FC tersebut, dan formasinya ini 5-1-2-2, dimana kita ubah terlebih dahulu sesuai dengan formasi tersebut, pemain yang sesuai. Kita mungkin masukkan Kylian Mbappe untuk menggantikan Joshua Kimmich, lalu kita tukar posisi Kylian Mbappe ke Andres Iniesta. Mungkin seperti ini kurang lebihnya dari formasi Yokohama FC, yaitu 5-1-2-2 ya guys ya, 5-1-2-2, dimana biasanya kalau formasi 5-1-2-2 dengan 2 MF itu AMF nya itu agak sedikit ke bawah ataupun agak sedikit lebih dekat ke DMF. Sementara formasi dari default dari Yokohama FC ini, kedua AMF nya ini lebih dekat terhadap JF. Ini sangat menarik, berarti kedua AMF ini lebih untuk memposisikan dirinya untuk lebih ke depan. Sedangkan formasi 5-1-2 yang lain, 2 AMF nya itu lebih ke CMF ya guys ya, lebih ke DMF, itu lebih dekat dengan DMF. Jadi kedua MF nya itu agak turun dan mendekati DMF. Oke, mungkin itu saja formasi dari Yokohama FC. Apabila kalian ingin memakai formasi tersebut, langsung saja cari tim Yokohama FC, lalu kita ubah ke formasi default dari Yokohama FC tersebut. Oke guys, habis ini kita lanjut ke formasi yang terakhir ataupun formasi yang kelima ya guys ya.
Oke guys, langsung saja kita masuk ke formasi yang kelima ataupun formasi yang terakhir dari benua Asia. Kita terbang kembali ke benua Eropa, yaitu letaknya di negara Spanyol dan yang berada di Liga 1 Spanyol, yaitu Sevilla Nervión BR, ataupun kalau di aslinya itu Sevilla ya guys ya. Oke guys, langsung saja kita masuk ke formasi dan kita ubah ke formasi default dari Sevilla, dan formasinya itu 4-4-2 dengan 2 MF. Kita ubah terlebih dahulu pemain yang cocok terhadap formasi ini. Kita masukkan Kimmich sebagai DMF untuk berdua dengan Casemiro. Kita tukar posisi Casemiro dengan Kimmich terlebih dahulu, dan mungkin formasinya seperti ini ya guys ya, dari Sevilla ya guys ya, dari formasi Sevilla, yaitu 4-2-2-2 ataupun 4-4-2 dengan 2 AMF ya guys ya, dengan 2 AMF, jangan sampai salah, itu memakai 2 AMF. Ini formasi yang sangat-sangat ditunggu-tunggu ya guys ya, formasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh kebanyakan player PES, soalnya dari minggu-minggu sebelumnya formasi 4-4-2 dengan 2 MF ini sangat jarang untuk muncul kembali. Jadi sekarang ini bahkan baru sekarang muncul kembali setelah 2 minggu ataupun 3 mingguan lah, itu formasi 4-4-2 2 MF itu tidak muncul ya guys ya. Ini mungkin langsung kalian simpan aja formasi tersebut, ini sangat enak untuk penguasaan bola, juga enak ya guys ya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai 5 formasi unik yang terupdate pada tanggal 1 September 2022. Kalau mungkin kalian ingin mencoba formasi unik tersebut, silahkan ubah tim kalian terlebih dahulu dan ubah ke formasi defaultnya, lalu kalian bisa coba formasi unik tersebut. Oke guys, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eFootball. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.